yang mengambil waktu untuk Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau siapkan hati kami Tuhan sebagai jemaat-Mu. Biarlah firman ini bukan berlaku untuk jemaat-Mu saja Tuhan, tetapi berlaku juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang streaming. Engkau siapkan hati mereka juga Tuhan. Berbicaralah Engkau. Berikan roh pengertian kepada kami. Beri kami dapat menangkap apa yang Engkau mau. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kami mempersilahkan Kau Tuhan Roh Kudus untuk terus berada di tengah-tengah kami. Dan dimanapun juga kami berada saat ini. Tuhan Roh Kudus Kau terangkan akan segala-galanya. Sehingga semuanya akan menjadi jelas. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Ya saudara, hari ini firman Tuhan ya, temanya adalah otentik ya. Saudara, kenapa hari ini kok berbicara tentang sesuatu hal yang namanya otentik ya? Kalau saudara, siapa yang ikut ambil bagian pada saat Pak Aruna menyampaikan firman Tuhan? Coba angkat tangan ya. Nah, buat saudara-saudara yang tidak ikut ya, saudara bisa lihat di YouTube. Nah itu Pak Aruna pada saat itu menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan ada sesuatu firman yang disampaikan itu, ada kata-kata yang sangat membuat saya penasaran saudara ya. Yaitu kata-kata otentik. Itulah yang makanya saya ingin sampaikan kepada saudara. Yuk kita sama-sama. Karena begini saudara, dalam seminar yang dilakukan ya, itu Pak Aruna mengatakan begini. Nih, ada 3 hamba Tuhan ya, yang berasal dari denominasi. Satu dari denominasi yang dinamakan Katolik, satu dari Protestan, satu dari Karismatik. Ketiga hamba Tuhan ini berdiri pada denominasi masing-masing, tetapi pada suatu saat mendapatkan suatu pernyataan dari Tuhan yang sama, yaitu mengenai masalah, karena waktu itu pernyataannya adalah tahun 2023. Nah ini hamba Tuhannya Nicky Gamble, Rick Warren, dan Dr. Billy Wilson ya. Ketiga orang ini adalah hamba-hamba Tuhan dari Katolik, Protestan, dan Karismatik. Mereka mendapatkan suatu pernyataan Tuhan yang sama tentang 10 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan. Nah sekarang karena sudah tahun 2024, itu sudah jalan setahun. Nah masih 9 tahun lagi ada sesuatu pernyataan. Di dalam pernyataan itu dikatakan bahwa Tuhan akan menyatakan diri secara otentik. Ya, itu pernyataannya. Persiapkan dirimu selama 10 tahun atau 9 tahun saat ini, karena selama 9 tahun ini Tuhan akan menyatakan diri secara otentik. Nah, saudara, saat saya mendengar akan hal itu, kenapa merupakan sesuatu hal yang sangat menggelitik dalam hidup saya? Karena kata-kata otentik itu adalah kata-kata yang sangat familiar buat seorang notaris ya. Saya menggeluti yang namanya hidup dalam otentik ini selama 35 tahun ya. Jadi kalau ada kata-kata otentik itu ya memang sudah saya
geluti selama 35 tahun ya. Jadi terus terang dengan kata itu saya mulai tanya, Tuhan, Engkau katakan mulai 9 tahun ke depan ini Tuhan akan menyatakan diri secara otentik. Itu maksudnya apa? Nah, pada saat Pak Aruna kemarin menjelaskan bahwa sepanjang 9 tahun ini Tuhan itu akan menyatakan diri secara otentik, terutama dalam hal penginjilan ya. Pada waktu engkau masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat mudah untuk engkau bisa menjadi berkat ya, menginjili seseorang, dan Tuhan itu akan menyatakan kepada orang-orang itu tentang sesuatu pernyataan yang otentik. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih artinya otentik itu ya. Nah, sebenarnya otentik itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya ya. Makanya kalau seorang notaris itu membuat akte, ini namanya aktenya akte otentik, saudara ya. Jadi seorang notaris kalau membuat suatu akte itu diakui sah oleh negara sebagai suatu akte yang otentik, akte yang dapat dipercaya, akte yang dapat dipakai dimanapun juga kamu memerlukan akte surat itu. Akte yang dinamakan akte otentik adalah akte yang bisa dijadikan bukti dimanapun juga engkau misalnya disanggah oleh seseorang, orang itu yang harus membuktikan, bukan kita. Karena akte yang kita buat itu adalah akte yang otentik, yaitu akte yang dapat dipercaya. Jadi arti daripada otentik itu adalah dapat dipercaya. Selain itu apa? Akte itu asli. Jadi otentik itu artinya asli ya. Jadi bukan sekedar dapat dipercaya, jadi otentik itu artinya asli. Selain asli, otentik itu artinya tulen ya. Dan selain tulen, sah. Itu arti otentik yang sebenarnya. Jadi kalau suatu akte yang dibuat oleh notaris itu dapat dipercaya ya, asli, tulen, sah, dicap oleh pemerintah dan diakui oleh pemerintah. Nah, ini kan mengenai masalah akte ya, saya tidak bicara tentang akte. Tapi hari ini bicara tentang arti otentik. Jadi sesuatu hal yang dapat dipercaya. Jadi kalau dikatakan Tuhan akan menyatakan diri secara otentik, itu artinya benar-benar ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Tindakan-tindakan selama 9 tahun ini ada sesuatu tindakan-tindakan yang benar-benar sampai tidak dapat disangkal oleh orang lain. Nah, itu yang membuat hati saya itu, apa ya sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Apa yang bakal terjadi? Saudara, kita tahu bahwa dunia saat ini adalah dunia yang seringkali tidak bisa dipercaya ya. Saudara pernah nggak sih ada banyak restoran Jepang ya, atau restoran Korea, terus ada yang mengatakan ini restoran Jepang yang otentik. Pernah enggak dengar yang seperti itu? Artinya benar-benar mungkin kokinya benar-benar dari Jepang ya. Benar-benar misalnya masakan benar-benar bumbunya semua dari Jepang gitu. Jadi tidak ada campuran dengan masakan Indonesia. Nah, itu benar-benar asli ya. Asli, tulen, sah, dan dapat dipercaya. Nah, kalau sampai Tuhan itu menyatakan bahwa 9 tahun, kenapa 9 tahun? Karena sudah berjalan 1 tahun ya. Nah, ini mulai masuk dalam tahun kedua 2024, dikatakan Tuhan itu akan menyatakan diri secara otentik terhadap jiwa-jiwa yang ada. Nah, saudara,
saya itu mulai bergumul dalam doa. Ya. Tuhan, ini maksudnya apa? Apa yang Engkau mau? Sebab gini saudara, ketiga hamba Tuhan tadi, ini bukan orang sembarangan. Sampai mendapatkan pernyataan seperti itu. Pasti ada dampaknya. Pasti ada apa yang bakal kita akan alami. Nah, itulah yang membuat saya bergumul. Tuhan, apa yang Engkau mau? Supaya dalam menjalani hari-hari 9 tahun ke depan ini, kita berjalan dalam pernyataan-pernyataan Tuhan yang otentik. Amin. Jelas ya. Biarlah kita percaya bahwa hamba-hamba Tuhan ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita hanya mendengar dan sambil lalu saja, itu sangat sayang sekali. Ya. Kita harus mengerti, kita harus tangkap, dan kita harus berjalan dalam pernyataan-pernyataan Tuhan yang dapat dipercaya. Ya. Otentik itu kan dapat dipercaya, tulen, asli, sah. Ya. Nah, kita harus berjalan dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, sudah ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Begini saudara. Saya mulai bertanya gini, Tuhan, apakah pernyataan-pernyataan yang Kau lakukan itu hanya untuk jiwa-jiwa, itu artinya apa? Saudara semua punya jiwa kan? Jiwa itu apakah hanya masalah rohani saja? Atau ini berlaku buat jasmani dan rohani? Ya. Jadi di dalam kita usaha, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, ya, baik kita sebagai karyawan, kita sebagai guru, kita sebagai pengusaha, ya, maupun kita sebagai penginjil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ini berlaku untuk semua apa tidak? Nah, saudara, saya itu tidak dijawab, saudara. Tapi dengan saya mendapatkan jawaban dari Tuhan pada saat tadi pagi di taman, saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini. Apakah hanya berlaku untuk jiwa-jiwa saja untuk penginjilan, atau berlaku global untuk seluruh kehidupan kita? Saudara, kemarin di taman itu ada mujizat lagi. Ada minyak baru yang keluar, ya. Ini minyak sudah banyak sekali yang keluar. Nah, kemarin ada minyak baru yang keluar. Minyak itu keluar dari mana? Keluar dari muk. Saudara tahu kalau gini, muk itu saya bagikan saat saya ulang tahun 2016. Ya. Buat saudara-saudara yang waktu datang ulang tahun saya tahun 2016 pasti dapat muk. Muknya warna merah, gambarnya seperti delima. Ya. Di situ tuh ada tulisannya ulang tahun saya. Ya nggak tahu ya tahun 2016 itu saya umur berapa ya, pokoknya begini. Nah, ini muk ini ya, muk ini itu adanya, dan herannya muknya itu memang 2 ditaruh di situ, ya. Adanya di tempat penyembahan. Nah, keluar minyak. Lalu banyak anak-anak ngomong begini, Mami ini minyak apa? Nggak tahu, saya belum tahu. Saya mau tanya sama Tuhan dulu, ini Tuhan kau nyatakan minyak ini minyak apa? Gitu. Ya, udah. Lalu saya bilang nanti besok kan Mami mesti ke taman. Saya nanti mau tanya Tuhan, ini sebenarnya Tuhan mau apa dengan minyak ini? Kok tiba-tiba keluar di tempat
muk itu. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, tadi pagi saya itu datang ke taman dan saya mulai berdoa, Tuhan. Sebelum itu saya datang ke tempat itu, saya lihat, tapi kan minyaknya sudah ditampung di botol, jadi sudah nggak ada di situ, udah nggak ada minyaknya. Jadi saya cuma cium, aduh baunya wangi sekali. Saya cuma begitu aja. Terus saya mulai doa dan saya doanya begini, Tuhan, Engkau memberi minyak yang baru. Ini minyak apa? Saya bilang. Nah, saya mendengar suara minyak jaminan. Oh, minyak jaminan. Nah, saya nanya sama Tuhan lagi, maksudnya jaminan itu apa? Yang dimaksud dengan jaminan, engkau menjamin tentang apa? Nah, saudara, ini pertanyaan saya. Itu persis dengan pertanyaan saya tentang yang dinamakan tadi. Tuhan menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang otentik pada tahun ini ya, untuk jiwa-jiwa. Waktu itu diterangkan sama Pak Runa tentang jiwa-jiwa. Saya bilang, Tuhan, hampir sama pertanyaan saya, pergumulan saya tentang hal ini. Saudara, saya gak dijawab sama Tuhan. Tapi saya tiba-tiba di dalam penglihatan saya merem, tapi saya melihat wajah Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya, tapi sorot matanya membuat saya takut. Begitu saya lihat menatap matanya, saya tunduk dan saya bilang, ya Tuhan, aku ngerti. Saya cuma ngomong, Tuhan ampuni saya ngerti. Saudara tahu, nanti kalau di surga sepertinya kayaknya begitu. Kita nggak ngomong dengan apa yang Tuhan mau, itu kayaknya kita sudah ngerti. Karena bahasa surga itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa surga bukan bahasa Jerman, bahasa surga bukan bahasa Inggris. Jadi bahasanya cuma satu, bahasa surga. Nah, bagaimana kita bisa menangkap bahasa surga? Yaitu begitu. Begitu kamu bisa ngeliat, kamu bisa ngerti, dan kamu bisa nangkapnya ya bahasa di mana kamu dilahirkan. Kalau kamu orang Indonesia, kamu nerimanya bahasa Indonesia. Pengertiannya pengertian bahasa Indonesia. Ya. Saudara, yang saya melihat dan baca dari mata daripada Tuhan itu mengatakan, kenapa engkau tidak mengerti hatiku? Itu yang saya tangkap. Tuhan mengatakan, kamu kok tidak mengerti hatiku? Pernahkah aku ini memberi jaminan hanya sebagian? Kamu baca di dalam Alkitab, setiap kali aku berjanji dan menjamin, itu aku menjamin sempurna adanya. Saudara, nah itu yang saya tangkap. Jadi ya Tuhan, aku ngerti. Ya. Saya ngerti Tuhan. Jadi saya nggak berani tanya lagi. Dan saya percaya minyak jaminan itu ada jaminan yang sempurna. Jasmani rohani pasti. Kalau sempurnakan ya jasmani ya rohani. Ya. Saudara jangan terus minta minyak sama Ibu Guatlan ya. Saya minta minyak jaminan. Minyaknya baru sedikit. Kan kamu lihat kan dua-duanya minyak keluar. Tapi sedikit-sedikit nggak penuh. Dan baru ditampung paling dapatnya setengah kurang. Ya. Setengah kurang. Jadi kalau dibagikan nggak cukup. Berdoa saja karena saya belum tahu kapan mau dibagikan, tujuan Tuhan mau apa saya belum tahu. Tapi satu perkara saya merasakan dalam menghadapi tahun-tahun 9 tahun ke depan ini, kita bukan menghadapi perkara-perkara yang mudah. Tetapi
kalau saudara dan saya itu mendapatkan jaminan ya, yang sempurna dari Tuhan. Kalau namanya jaminan itu hampir seperti garansi, saudara. Ya, kalau garansi itu memang kalau saudara masuk asuransi kan ditanya mau seluruhnya atau mau sebagian atau mau seperempat atau bagaimana. Tetapi kalau jaminan yang dari Tuhan, garansi yang dari Tuhan itu all in. Kalau bahasanya garansi itu all rich ya. Jadi semuanya itu pasti akan dijamin. Cuman saya tidak tahu bagaimana ya. Jadi dengan jawaban tadi pagi saya bisa mengambil suatu konklusi atau suatu kesimpulan ya, bahwa yang Tuhan katakan bahwa akan memberikan pernyataan Tuhan secara otentik, itu pun secara global ya. Tidak sekedar hanya mengenai masalah pelayanan jiwa-jiwa yang mudah, tetapi di dalam usaha saudara, di dalam segala sesuatu, Tuhan akan membuat pernyataan-pernyataan yang sah, asli, dan dapat dipercaya. Saudara percayakan hal ini? Saudara percayakan hal ini? Amin ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana, apa yang harus kita lakukan ya. Saudara, saya berdoa saudara bisa nangkap akan hal ini ya. Apa yang harus menjadi bagian saudara dan saya supaya pernyataan-pernyataan Tuhan itu dapat berlaku dan menjadi milik kita, sehingga kita berjalan dalam pernyataan-pernyataan yang otentik dari Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, kita harus percaya ya, bahwa God is mighty God. Ini gak gampang saudara. Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar dan perkasa. Kita bisa nyanyi ya. Kita bisa mungkin ngomong dengan kata-kata, tapi yang dinilai bukan masalah bibir mulut kita. Yang Tuhan mau saudara dan saya harus percaya sampai di dalam hati, luar dalam, saudara percaya bahwa Tuhan itu maha besar dan perkasa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar kata orang. Saudara dan saya harus mengalami sampai saudara dan saya bisa menjadi saksi dan mengatakan, benar loh, Tuhan yang saya sembah itu bukan main-main. God is a mighty God. Sampai ngomong kepada setiap orang ya, bahwa Tuhan yang saudara sembah itu bukan sembarangan. Tuhan yang sungguh-sungguh menolong. Aku sudah ngalami, aku sudah melihat segala-galanya. Sampai imanmu tidak bisa digoyahkan ya. Itu baru kamu akan mengalami yang dinamakan suatu pernyataan Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan perkara-perkara yang otentik dalam hidupmu ya. Itu saudara, ini yang pertama. Nah, sekarang supaya kita itu dibangkitkan imannya, sampai saudara itu mengatakan, oh ya benarlah, hari ini aku mendengar God is a mighty God. Jadi aku percaya, walaupun percayanya itu belum 100%, tapi saudara sudah dibangkitkan malam ini, percaya bahwa God is a mighty God. Percaya sungguh luar dalam saudara ya. Kita lihat pembuktian dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, ini tentang kehidupan bangsa Israel ya pada waktu itu. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering, saudara. Jadi kita lihat di sini zaman itu ya, zaman masa Samuel itu yang menjadi imam adalah Imam Eli. Belum ada raja. Israel belum ada raja. Bangsa Israel masih hanya dipimpin oleh imam-imam. Dan saat itu yang jadi imamnya adalah Imam Eli. Dan dikatakan Samuel itu masih muda. Saat itu Samuel baru lepas susu, sudah diserahkan ke Imam Eli, di bawah Imam Eli. Tapi masih kecil sekali, kurang lebih baru umur 3 tahunan ya. Belum ngerti apa-apa, sekalipun dia tidurnya di dekat dengan tabut Tuhan. Nah, lalu dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, nggak ada firman Tuhan. Penglihatan pun tidak sering. Nah, saudara, kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa pada masa itu ada tabut loh? Tabutnya ada di rumahnya Imam Eli. Tapi ternyata sedangkan tabut itu isinya adalah ada 10 perintah Allah, ada mana, ada tongkat Harun yang pernah mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dengan tabut itu Sungai Yordan terbelah 2. Banyak hal yang terjadi. Kenapa? Di mana letaknya sampai ini tidak berfungsi? Tabut ini tidak berfungsi. Saudara tahu kehidupan daripada Imam Eli adalah kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. 2 anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas, dua-duanya anak imam, tapi hidupnya berantakan. Hidupnya hidup tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel, saya tidak membahas akan hal ini. Nah, kita tahu kalau saudara dan saya suatu saat ya menghadapi hal seperti ini, kenapa ya doaku nggak dijawab? Kenapa ya pernyataan Tuhan juga nggak ada? Saya pergi ke kebaktian, rasanya begitu-begitu saja. Gak ada sesuatu yang dapat menjawab persoalan saya. Saudara, saya berdoa, kalau saudara ini mengalami akan hal itu, ya, koreksi diri. Jangan nyalahkan yang khotbah, jangan nyalahkan kebaktiannya, tapi koreksi diri kenapa hal ini terjadi. Ini kesaksiannya bagaimana sampai tidak ada jawaban Tuhan, tidak ada firman. Tetapi kalau kita lihat di sini, selanjutnya dikatakan bahwa mereka terjadi peperangan dengan orang Filistin. Nah, terjadi peperangan dengan orang Filistin, tabutnya direbut sama musuh, sama orang Filistin. Nah, begitu direbut,
mereka sudah nggak ada harapan lagi. Siapa yang berani untuk merebut tabut itu kembali dan dikembalikan ke tempatnya? Nggak ada yang berani. Nah, pada waktu itu Hofni dan Pinehas dibawa ke tengah-tengah peperangan dengan pemikiran ini Allahnya orang Israel, ini Allahnya orang Israel. Tapi ternyata tidak ada gunanya, gak ada kuasanya, tidak ada kuasanya. Wujudnya tak bisa direbut, berarti kan tidak ada kuasanya tabut itu. Saudara, kita harus hati-hati. Tuhan biarkan, bukan berarti tabut tidak ada kuasanya. Tapi Tuhan biarkan akan hal ini untuk mengajar siapa yang harus bertanggung jawab dan memelihara tabut dengan benar. Saudara, firman Tuhan akan berkuasa kalau saudara dan saya baca firman dengan benar, percaya penuh, percaya bahwa firman itu hidup. Ini otentik, firman yang otentik. Kalau saudara percaya, firman pasti jadi daging. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau janji Tuhan tidak digenapi, bukan salah firmannya, bukan salah tabutnya, salah orangnya. Kenapa Imam Eli dan anak-anaknya tidak mengalami mujizat? Tabut dibawa ke peperangan, bahkan dirampas. Apa nggak bikin malu seperti itu? Mempermalukan Allah. Lalu mereka bilang, loh Tuhan kok nggak mau nolong? Bukan Tuhan tidak mau nolong. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu, merasakan, oh sekarang nggak pakai Tuhan-Tuhanan, aku doa nggak dijawab, aku ngalami seperti ini nggak dijawab. Saudara, kecewa sama Tuhan. Apa Tuhannya yang salah? Saudara, God is mighty God. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Kalau sampai firman tidak bisa jadi daging, bukan salah firmannya, tapi salah orangnya. Bukan salah tabutnya, tapi salah yang memelihara tabut. Dipercayakan, tabut ini dipercayakan kepada Imam Eli dan anaknya. Tapi mereka tidak menghormati, tidak melakukan tugasnya dengan benar. Bagaimana? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita mau jadi Kristen cuma bim salah bim. Kalau jadi Kristen nanti diberkati bla bla bla. Gak bisa, saudara. Harus tahu bagaimana kita percaya God is mighty God. Baca firman, percaya penuh, maka saudara akan mengalami kuasa firman itu. Kuasa yang ada di dalam tabut itu. Kuasa dalam tabut tidak berlaku karena orangnya tidak melakukan bagiannya dengan benar. Saudara, saya berdoa supaya saudara jadi Kristen, jangan sebagai Kristen-Kristenan saja. Harus jadi pelaku firman, harus melakukan kewajiban yang benar di hadapan Tuhan. Maka saudara akan mengalami apa artinya berjalan di dalam pernyataan Tuhan yang otentik. Amin. Nah, saya teruskan ya. Nah, akhirnya terus tabut itu dibawa oleh orang Filistin. Mungkin saudara akan mengatakan, kok bisa ya? Bisa saja. Kok Tuhan itu, coba bayangkan saudara, bayangkan ya. Pada saat Daud
mau bawa tabut itu, ya, sampai pakai upacara yang luar biasa. Lalu Daud itu menaruh tabut itu di kereta. Saudara pasti tahu ceritanya kan, di mana Usa karena pedatinya rada sedikit mau tergelincir, dilihat mati. Betapa luar biasanya kuasa tabut. Tapi kok sekarang tabut itu dibawa sama orang Filistin? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan gak mau bertindak? Saudara belajar hari ini ya. Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Ya. Jadi kita harus tahu, tunggu waktu Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Tepat waktunya Tuhan menyatakan, God is mighty God. Nah, saudara tahu, tabut dibawa, Imam Eli mendengar tabut dibawa, syok dianya, jatuh terus mati. Hofni dan Pinehas dua anaknya mati. Orang Israel merasa kehilangan segala-galanya, pengharapannya sudah hilang. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Tabut yang sangat diharapkan, pertolongan satu-satunya adalah tabut. Karena di situ ada firman Tuhan, ada kuasa. Hilang sekarang, diambil sama musuh. Sudah tidak ada harapan lagi. Saudara, saya mau kasih tahu, apakah Tuhan diam? Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu kehidupan daripada bangsa Israel. Tuhan peduli nggak? Sangat peduli. Tapi Tuhan punya cara di dalam cara mendidik. Kita aja sebagai orang tua, kita tahu kan cara mendidik anak-anak kita. Kalau masih kecil, pengen mainan peso, nggak boleh. Dia akan ngomong, kenapa Cici boleh? Ya karena cicinya sudah besar. Dia marah, misalnya seorang anak kecil. Apakah kamu kasih dia peso? Tidak, biar dia nangis nggak apa-apa. Karena belum waktunya. Begitu juga Tuhan terhadap diri kehidupan saudara dan saya. Kenapa kadang-kadang Tuhan biarkan untuk mendidik saudara, belum waktunya Tuhan kasih. Saudara, kita lihat tabut di tanah orang Filistin. Dibawa. Kita baca di dalam 1 Samuel 5 ayat yang pertama. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Dikatakan, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Coba bayangkan saudara. Orang Filistin ini mempunyai kuil, ya. Di Asdod itu ada satu kuil yang besar sekali. Di situ ada berhala yang namanya Dagon, besar gede sekali. Itu sembahan orang Filistin, itu kebanggaan orang Filistin, itu namanya Allahnya orang Filistin. Begitu tabutnya orang Israel dibawa, apa yang dilakukan? Tak jejer nih, ya. Tak jejer keki. Ternyata kamu nggak punya kuasa. Ya. Allahnya saya Dagon ini yang lebih kuasa daripada kamu. Penghinaan yang luar biasa. Gak ada yang bela, saudara. Gak ada orang Israel yang berani untuk mengambil dan mengatakan, jangan kamu melakukan hal ini. Saya teringat saudara, teringat sekali. Suatu saat kami ini mengalami, waktu itu Desember kalau tidak salah, mengalami serangan dari saudara-saudara sepupu kita. Berhenti, pokoknya kebaktian suruh berhenti.
Saya ada di atas pada saat itu. Dan pada saat mereka mau naik mimbar ini, saya berani mengatakan, jangan kamu berani naik, kamu akan mati kalau kamu naik sini. Mereka takut loh, gak ada satupun yang berani naik. Pada saat itu ada tangga di situ. Benar-benar saya mengatakan, jangan berani-berani injak tempat ini. Ini tempat yang kudus. Sungguh saudara, kadang-kadang kita itu tidak berani untuk mempertahankan. Nah, sekarang yang kalau itu saya berani mempertahankan, saya masih di sini. Tapi kalau saat yang dialami ini tidak ada yang berani. Orang sudah ada di tempatnya musuh, bahkan tidak ada yang berani dan melarang, jangan sampai Allahku dijejerkan sama Dagon. Gak ada yang berani. Sekarang persoalannya, apakah Tuhan diam dengan penghinaan yang luar biasa itu? Di sini kita lihat, Allah kita, God is mighty God, gak bisa dibandingkan dengan Dagon. Kita baca selanjutnya ya. Ayat yang ketiga. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpental dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai sekarang. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik di Asdod maupun di daerah yang lain. Saudara, God is mighty God. Saat tidak ada yang berani untuk membela, Tuhan turun tangan. Tuhan tetap Allah yang berkuasa dan perkasa. Saya berdoa, dengan kenyataan ini saudara akan merasakan, oh ya, saya mau percaya. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Saat saudara menghadapi tekanan, kita tidak tahu bakal apa yang terjadi di depan kita. Tekanan mungkin saudara agak sedikit dilarang dan sebagainya. Peraturan-peraturan pemerintah mungkin akan membatasi kehidupan saudara. Sampai saudara tidak berdaya. Sampai saudara tidak berdaya, sudah nggak bisa ini, sudah nggak bisa, nggak ada yang nolong. Seolah-olah Tuhan biarkan itu terjadi. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah berjalan di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan yang otentik. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membukakan sesuatu yang asli. Tuhan akan membuat sesuatu pernyataan yang tidak dapat dibantah. Ini orang Asdod tidak bisa bantah, sudah. Ini yang dinamakan otentik. Bagaimana bisa membantah? Orang patung kebanggaan dia tiba-tiba jatuh. Gak ada orang yang berani itu bisa jatuh. Dibangunkan lagi, siapa tahu ada sesuatu. Waktu itu mereka tetap tidak percaya. Bahkan yang kedua,
kepalanya sama badannya terpental jauh. Saudara. Siapa yang melakukan itu kalau bukan kemahakuasaan Tuhan? Selain itu apa yang dilakukan Tuhan? Dihajar dengan sakit penyakit kulit, borok-borok banyak-banyak, bisul-bisul luar biasa. Siapa yang bisa lakukan hal itu? Apa karena pandemi? Tidak. Mereka tahu persis ini adalah kemahakuasaan Tuhan. Saudara, ini yang dinamakan pernyataan Tuhan yang otentik, tidak bisa dibantah. Saat saudara mengalami sesuatu yang sudah deadlock, sudah rasanya aduh Tuhan, rasanya kok gak ada yang nolong saya, ini sudah semua ketutup. Percayalah, kalau saudara percaya kepada God is mighty God, Tuhan, kau pernah nolong bangsa Israel saat itu, engkau membela namamu, Tuhan akan membela saudara. Percayalah, ini bakal terjadi, kita nggak tahu kapan terjadi. Tapi biar firman ini bicara dalam hidup kita. Bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Gak bisa dibandingkan dengan Dagon. Amin. Kita harus percaya tidak bisa dibandingkan dengan Dagon. Kita teruskan ya. Ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Mereka percaya nih ya, melawan Dagonnya dia ya. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka, timbul bisul semua saudara, baik anak-anak ya. Kita aja ngeliat gitu, hore ya Allah kita menang ya. Buat mereka itu sesuatu hal yang aduh gimana ini, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah kita. Amin. Ayat yang 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkan tabut itu ke Israel, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah memakan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ya, dikatakan orang itu ditekan sangat berat. Saudara bayangkan kalau namanya ditekan sangat berat itu kayak apa? Dikatakan sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Itu kalau bukan Allah Israel. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Amin. Percaya supaya kita mengalami yang dinamakan berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok. Ya. Jadi berarti banyak orang yang mati loh. Ya. Sudah mati, ada yang dihajar dengan borok,
sehingga teriakan mereka itu sampai ke langit. Saudara lihat semuanya itu, ya. Akhirnya mereka menyerah dan dikembalikan. Ayat 1 Samuel 8 ayat 10. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar-gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Saudara, itu tabut ditaruh di pedati, 5 raja Filistin ngikuti, masih belum percaya. Bener enggak sih ini Allahnya orang Israel itu hebat? Dan dikatakan pedati itu bisa jalan tanpa ada yang ngatur, jalan sendiri, ya. Oh betul, wis ini bukan reka-reka manusia, tapi ini benar-benar kuasa ilahi. Kekuasaan ilahi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Saudara, saya berdoa kita ini harus percaya kepada Allah yang seperti itu. Saya kalau melihat perkembangan daripada eklesia ini, saya kagum akan Tuhan. Dari tidak ada jadi ada. Tuhan tambah-tambahkan ada sekolah, tambah-tambahkan ada radio, tambah-tambahkan ada taman. Terus ada perkembangan dan luar biasa banget. Kemarin saya kedatangan dengan seorang, ya memang dia ada teman lama saya, tapi dia sama-sama pelayanan. Pada saat dia melihat akan semua kuasa Tuhan yang ada di taman, dia sampai mengatakan begini. Rasanya di dalam dunia nggak ada yang punya seperti di Sion. Saya tidak tahu, siapa tahu ada. Ini orang adalah orang yang sudah keliling dunia berkali-kali. Yang namanya dia ke Israel ya sudah sering, ke tempat-tempat yang dapat dikatakan Lourdes apa, pokoknya semua tempat yang bernuansa agama itu dia datang. Dan dia katakan, saya belum pernah menemukan ada yang seperti ini. Saudara, kalau Tuhan percayakan, jangan sampai kita seperti yang dinamakan Imam Eli, tidak bisa memelihara apa yang Tuhan percayakan. Saat ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan percayakan? Anak, suami, orang tua, pekerjaan, pelayanan. Ini yang dipercayakan. Ayo, hati-hati. Engkau dipercayakan pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kuasa Tuhan bekerja. Saudara dipercayakan keluarga, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dipercayakan pekerjaan, lakukan semua pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan sampai seperti yang dialami oleh Imam Eli. Ada tabut tapi tidak berfungsi. Saya berdoa biar apa yang Tuhan percayakan berkembang dan berfungsi dengan baik. Amin. Ya. Saya mau tambahin satu bukti lagi, ya, bahwa Tuhan, saudara dan saya itu Tuhan yang luar biasa. Ini bangsa Israel saat itu sudah mulai masuk di dalam masa-masa
kesukaran, masa-masa yang seringkali tidak mengenal Tuhan, tapi masih ada ya sesudah zamannya Daud. Nah, pada waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Hizkia. Nah, ini dikatakan ada satu raja namanya Raja Asyur, sombong dan menghina Allah Yahweh. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 28. Kemudian berdirilah juru minuman agung, coba ditayangkan ya. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, yaitu Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ini Raja Asyur yang sombong banget, menghina Raja Yehuda. Terus, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian dan penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggur dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Teruskan, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negerimu, suatu negeri yang bergandum, berair anggur. Ini Raja Asyur nih, mulai membujuk-bujuk ya. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi jangan dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Teruskan, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Asyur? Nah, terus, di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di mana para Allah negeri Sefarmaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Ini kerajaan Israel. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Benar-benar dalam keadaan terjepit. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja punya, jangan kamu menjawab dia. Saudara, kita lihat di sini, kita melihat ya bagaimana Tuhan itu dihina sampai seperti itu. Apakah Tuhan masih tetap membela? Tuhan tetap membela. Saudara, dalam keadaan kejepit engkau semuanya percaya tangan Tuhan akan menolong kita tanpa pakai tangan kita. Saudara percaya enggak bahwa dalam keadaan apapun Tuhan sanggup menolong kita, tidak pakai kita. Tuhan bisa punya 1001 jalan buat menolong saudara dan melepaskan kita. Percaya? 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ya, dikatakan gini. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Jadi yang keluar siapa? Malaikat Tuhan ya, ayat 35. Malaikat Tuhan yang keluar, bukan orang Yehuda, bukan tentaranya Hizkia, bukan tentara Hizkia, tapi malaikat Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Saudara lihat, 185.000 dalam sekejap malaikat bisa lakukan akan hal itu. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati. Teruskan,
Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah di Nineve. Teruskan. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarbadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, siapa yang berperang? Tuhan kita. Dalam menghadapi apapun percaya, kalau kamu percaya kepada Allah yang hidup, bilang Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku mau percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong saya dalam keadaan apapun. Tidak perlu pakai pertolongan kita. Tuhan punya 1001 jalan buat menolong saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, sekarang yang penting gini, jangan bandingkan Tuhan kita dengan berhala-berhala yang lain. Jangan membanding-bandingkan. Ya. Jangan membandingkan Allah Yahweh dengan patung Dagon. Ya. Jangan membandingkan apapun juga. Tapi apa yang harus kita katakan? Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Kalau saudara mau mengalami yang dinamakan pernyataan ilahi pada akhir zaman ini, lakukan, percayalah kepada Allah Yahweh yang luar biasa. Amin. Hal yang kedua, hanya ada 2 hal, saudara. Ya, hanya ada 2 hal yang kita pelajari supaya kita mengalami yang dinamakan pernyataan ilahi yang otentik berlaku buat saudara dan saya. Yang kedua adalah memperbarui komitmen. Ya. Memperbarui komitmen kita dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki menjadi penyembah-penyembah yang senada dan pas di hati Tuhan. Dengan cara pemulihan Pondok Daud yang sudah rusak. Minggu yang lalu Sofi sudah sedikit terangkan tentang pemulihan Pondok Daud. Kenapa? Kenapa? Saudara, saat saya merenungkan Tuhan, karena sebenarnya di surga, ya, di surga sebelum Lucifer itu jatuh ke dalam dosa, Lucifer itu tugasnya cuma nyanyi, nyembah di hadapan tahta Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan rindu di dunia ada yang seperti itu. Menjadi penyembah-penyembah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang pas selalu di hatinya. Dan sesudah sekian ratus tahun, Tuhan menemukan seorang yang namanya Daud. Dia mempunyai hati yang menyembah, hati yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Menyembah dengan segenap hatinya, membuat suatu orkestra yang luar biasa, yang isinya semua untuk menyembah Tuhan. Tapi sesudah itu hancur lebur, gak berbekas sampai detik sekarang. Jadi Tuhan merindukan akhir zaman ini. Ya. Saudara, kalau saya mikir kenapa ya kok tempat ini mau dipakai Tuhan untuk mengadakan pemulihan Pondok Daud. Sedangkan kalau saudara bandingkan dengan gereja-gereja yang lain, mungkin kita kecil. Ya. Tapi Tuhan tahu, ini yang dipilih Tuhan. Jadi lakukan dengan segenap hati. Ya. Saudara, bagaimana caranya? Ya, ini bagaimana caranya kita bisa memperbarui komitmen kita. Ya. Bagaimana kita bisa memuji nama Tuhan? Saya hanya dapat 1 ayat dari Roma 12 ayat 2. Ya.
Saya dapat ayat dari Roma 12 ayat 2. Dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kalau terjemahan The Message itu saya bisa lebih mendalami arti daripada Roma 12 ayat 2 ya. Coba ditayangkan. Dari terjemahan The Message dikatakan gini. Jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu. Ya. Jadi artinya terjemahan dari The Message itu dikatakan jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu, sehingga kamu bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir. Saudara, saya akan memberikan suatu gambaran ya. Dikatakan apa artinya jangan terlalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan, kebudayaan yang ada di sekitar kita ya. Sehingga kita itu bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir panjang. Ya sudahlah, ya sudahlah. Misalnya begini, banyak sekali gereja-gereja yang sekarang sudah dipatok aja. Pujian 2 kali, penyembahan sekali, atau pujian sekali, penyembahan 2 kali, terus langsung khotbah. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu lama-lama. Orang semuanya sedang sibuk. Zamannya sekarang adalah pokoknya firman. Terus ada yang berpikir begini. Wis arek nang gereja iku dengerne firman doang bae. Ya. Tekone telat. Datangnya terlambat. Yang penting belum firman. Waktu penyembahan gak pernah datang. Datangnya itik-itik pas firman. Selesai firman pulang. Karena apa? Kok pulang duluan? Ya. Nanti kalau itu persembahan, aku enggak mau persembahan. Yang penting firmannya, terus pulang. Saudara. Lalu kita, orang lain kok begitu ya? Ya wis lah kayak gitu. Kenapa sih kamu ke gerejanya cepet-cepet buka toko? Kenapa sih kamu kok ini? Yang penting kan dengerin firman. Apalagi zaman sekarang. Wes zamannya streaming baik, nggak usah pakai persembahan kalau nganggo streaming. Kalau streaming nggak usah pakai baju bagus, ya, pakai daster bisa, sambil makan roti bisa, ya, sambil makan cemilan bisa, ya, kaki diangkat ke atas bisa. Saudara, sekarang kebudayaan ini yang dia maksudkan. Jangan kamu mengikuti kebudayaanmu sehingga semua yang ada di sekitarmu itu mempengaruhi pikiranmu dan kamu ikut. Hati-hati. Ini yang Tuhan mau, kembali kepada komitmen. Dikatakan jangan terlalu menyesuaikan diri, sungkan sama orang lain ya. Sehingga kamu bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir panjang. Bertobat ya. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada Tuhan. Pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita mau masuk di dalam pondok pemulihan Pondok Daud, pusatkan pikiran kamu kepada Tuhan. Saudara, zaman sekarang kalau namanya kebaktian macam-macam ya. Kamu lihat YouTube, pengen yang kayak apa? Pengen yang banyak guyonnya, pendeta ini. Pengen yang serius, ini. Pengen yang cuma sebentar, ini. Banyak. Ini namanya terbawa kompromi dengan segala yang ada di sekitar kita. Ayo kita kembali, kata Tuhan. Yang dinamakan kita itu dalam Roma 12 ayat 2 ini. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada Tuhan. Kamu akan diubah dari dalam. Ya. Katakan, kamu akan diubahkan dari dalam. Kenali dengan mudah apa yang Tuhan inginkan.
Kenali dengan mudah apa yang Tuhan inginkan dari dirimu dan tanggapi dengan cepat. Berbeda dengan budaya di sekitarmu yang selalu menyeret kamu ke tingkat ketidakdewasaan. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, mengembangkan kedewasaan terbentuk dengan baik dalam dirimu. Jadi maksudnya adalah begini saudara, jangan membiarkan diri kita terkontaminasi dengan keadaan zaman. Udah biasa yang segini sudah biasa, bosen. Gereja lama-lama tuh bosen, yang sebentar saja. Saudara ingat, kalau mau kembali kepada pondok Daud, lihat cara Daud menyembah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita ini akan melakukan pemulihan pondok Daud mulai bulan Maret setiap bulan akhir bulan. Setiap bulan kita akan melakukan pemulihan pondok Daud. Itu kita akan memulainya pada bulan Maret Paskah. Jatuhnya tanggal 30 atau 31 ya? 30 ya. Tanggal 30 jatuhnya itu hari Sabtu. Dur dari jam 6 sore sampai dur jam 6 pagi. Kita terus isi dengan penyembahan. Kita kembali kepada pondok Daud ini. Komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan ini semuanya. Saudara, kalau kita lakukan dua hal ini, itu adalah persiapan memasuki 9 tahun yang ke depan. Sehingga kita boleh mengalami apapun hidup kita, dari dalam ada pujian dan penyembahan yang menyenangkan dan pas di hati Tuhan. Yang kedua, kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar daripada kapasitas kita sendiri. Mari saya minta pemain musik mulai masuk. Saudara belajar benar-benar hari ini dengan Tuhan. Ya. Saya minta kita benar-benar masuk dalam saat teduh saat ini. Kita mengoreksi diri kita, Tuhan, kenapa saya belum pernah mengalami mujizat-Mu terjadi, firman jadi daging. Sedangkan firman-Mu mengatakan adanya financial freedom, tapi seringkali banyak kami belum mengalami. Saudara, bertobat saat ini. Bukan salah firman-Nya, bukan salah janji Tuhan-Nya. Mari kita kembali percaya kepada Allah Yahweh. God is mighty God. Kita percaya kepada Tuhan. Kita kembali kepada titik yang semula. Supaya 9 tahun ke depan ini kita mengalami suatu pernyataan ilahi yang otentik. Sampai kami boleh mengatakan, Tuhan, Engkau memang benar Allah yang luar biasa. Allah yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di atas kayu salib. Kita akan meteraikan dengan perjamuan kudus. Mari saudara bangkit berdiri. Hanya karena darah
dan daging Yesus yang dapat memampukan saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat mengalami yang dinamakan pernyataan akhir zaman ini. Secara otentik Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang otentik buat saudara dan saya. Kita angkat roti ini. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya God is a mighty God. Engkau bisa membela Tuhan akan dirimu jikalau engkau dihina. Ampuni kami kalau kami seringkali menghina akan engkau. Ampuni kami kalau kami kurang dapat melakukan bagian kami sebagai orang-orang yang kau percaya. Biarlah darahmu ini mengampuni dosa kami. Dan tubuhmu ini adalah tubuh yang dipecahkan untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Mari kita makan dan minum. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan Tuhan 9 tahun ke depan ini. Dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan. Kita katakan, ada lagu yang lama yang mengatakan Allah mana seperti Allahku. Yesusku, kebebasan orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Yesusku. Mimpiku jadi selamanya. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Yesusku.
marah seperti Allahku. Tuhan marah seperti Yesusku. Mimpiku jadi pemenang, selamanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, harta kami, semua adalah pemberian yang daripadamu. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik untukmu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami malam ini. Kami boleh beribadah di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Tanamkan semua firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Buat kami boleh mencerna semuanya itu. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terbaik kami terima daripada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkaulah yang akan memberikan kepada kami kekuatan kesehatan. Engkau akan memberikan kepada kami mana yang baru, berkat yang berkelimpahan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Selamat sampai rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh praise the His name forevermore.